Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi, karakteristik, dan identifikasi ABK dengan gangguan ganda. Sebelum masuk ke materi pembahasan, sebelumnya saya akan memaparkan mengenai pengertian dari ABK dengan gangguan ganda, atau biasa juga disebut dengan tuna ganda, atau dalam bahasa asing double handicap atau multiple handicap. Adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Nah, di sini ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah klasifikasi ABK dengan gangguan ganda. 2. Karakteristik ABK dengan gangguan ganda. 3. Penyebab ABK dengan gangguan ganda. 4. Metode komunikasi untuk ABK dengan gangguan ganda. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi ABK dengan gangguan ganda. Klasifikasi ABK dengan gangguan ganda terbagi menjadi 3, yaitu dengan kelainan utama yang merupakan tunagrahita. Yang pertama adalah tunagrahita yang juga mengalami kelainan dengan cerebral palsy. Yang kedua adalah kombinasi tunagrahita dan tunarungu. Yang ketiga ada kombinasi tunagrahita dan masalah-masalah perilaku. Yang kedua adalah kelainan utamanya adalah gangguan perilaku. Ada 2, yaitu yang pertama autisme, yang kedua adalah kombinasi gangguan perilaku dan pendengaran. Yang ketiga dengan kelainan utama tunarungu dan tunanetra, ini berkombinasi menjadi satu. Materi pembahasan yang selanjutnya adalah karakteristik ABK dengan gangguan ganda. Ciri khusus ABK dengan gangguan ganda yaitu 1. Memiliki ketunaan lebih dari satu jenis, misal tunanetra dan tunagrahita, tunanetra dan tunarungu dan tunawicara, tunanetra dan tunadaksa, serta tunagrahita, dan lain-lain. Ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin bahaya bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan kegandaannya yang tidak cepat mendapatkan bantuan. 2. Sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. 3. Membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci, tidak menyamaratakan pendidikan tuna ganda yang satu dengan yang lain walau mempunyai kegandaan yang sama. Karakteristik anak-anak tuna ganda atau perilaku anak tuna ganda dapat dikelompokkan atau dipetakan menjadi 4, yaitu attention, sensory, escape, dan tangible. Perilaku attention yang muncul pada anak tunanetra plus seperti suka melepas baju, selalu mencubit siku teman atau orang yang ada di sekitarnya. Dan untuk anak tunalaras plus, perilaku attention seperti berteriak sambil membanting benda, gemas, dan menggigit teman, mogok, dan duduk di lantai. Perilaku escape terjadi pada anak tuna ganda saat anak ingin melarikan diri karena tidak mau mengerjakan aktivitas yang diminta oleh gurunya. Perilaku ini akan terhenti bila guru menghentikan permintaannya pada anak untuk melakukan aktivitas yang tidak disenangi anak. Perilaku escape yang muncul pada anak tunanetra plus adalah mengganggu teman, merusak benda dengan marah-marah, suka pukul teman, teriak, menangis, melukai diri. Sedang perilaku yang muncul pada anak tunadaksa plus seperti membenturkan lutut ke kepala, membenturkan kepala ke lantai,
Pada anak tunalaras tampak dengan memukul-mukul kepala, memukul-mukul dagu, dan memukul-mukul meja. Yang berikutnya adalah perilaku sensori. Perilaku sensori akan terjadi saat anak dibiarkan sendiri tanpa aktivitas, maka anak akan mulai menggunakan sensorinya untuk meraba, mencium, menjilat apa saja yang ada di sekitarnya. Perilaku ini akan berhenti bila ada orang didekatkan dan anak diberi aktivitas yang menyenangkan. Perilaku sensori yang muncul pada tunanetra plus seperti menggigit jari, suka pegang alat kelamin, suka menggerakkan ibu jari dan telunjuk. Pada tunarungu plus muncul seperti sering pegang pantat dan menciumi rambut, sering menutup telinga, suka berjabat tangan dan mengelus rambut orang, suka melihat wajah orang dari dekat, bersuara cetak-cetok, bermain dengan lidah dan mulut sambil menggerakkan tangan, bersuara, atau bermain dengan gigi sehingga yang mendengarkan merasa geli sambil mengamati jari-jarinya dan menggoyang-goyangkan kaki. Perilaku yang selanjutnya adalah perilaku tangible. Perilaku tangible muncul pada saat benda yang disenangi anak diambil oleh guru atau teman. Perilaku tangible akan berhenti bila benda yang disenangi kembali pada anak. Perilaku ini tampak seperti berteriak-teriak, memukul-mukul kepala, atau membanting diri atau menangis. Pembahasan yang selanjutnya adalah penyebab ABK dengan gangguan ganda. Anak dengan gangguan ganda disebabkan oleh faktor yang variatif yang dapat terjadi pada saat sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan atau setelah kelahiran. Faktor yang pertama adalah faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran. Ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan resus, infeksi pada ibu, kekurangan gizi ibu yang sedang mengandung, serta terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol. Yang kedua adalah faktor natal atau faktor saat kelahiran. Kelahiran prematur dapat memicu kekurangan oksigen pada saat kelahiran, luka pada otak saat kelahiran. Faktor eksternal seperti dalam perkembangan hidupnya, kepala mengalami kecelakaan kendaraan, keracunan, jatuh, mendapat pukulan atau siksaan. Kemudian nutrisi yang salah, anak tidak dirawat dengan baik, keracunan makanan atau penyakit tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh terhadap otak atau menimbulkan meningitis atau ensefalitis. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai mode komunikasi pada ABK dengan gangguan ganda. Yang pertama adalah penggunaan sistem pendengaran atau berbicara dengan jelas melalui bantuan alat bantu dengar atau sight, misalnya menulis dengan cetak besar. Yang kedua, dengan menggunakan tanda taktil berupa penggunaan bahasa isyarat atau alfabet manual, seperti alfabet manual Amerika untuk ABK dengan gangguan ganda, yaitu tunanetra dan tunarungu, yang juga dikenal dengan penggunaan dua tangan dengan taktil atau modifikasi visual. Yang ketiga adalah interpreting service, menggunakan interpreter bahasa isyarat atau pembantu komunikasi. Yang keempat adalah menggunakan perangkat komunikasi seperti teletouch, sebuah tulisan braille manual. Yang kelima dengan penulisan braille. Yang keenam dengan large print reading. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah dengan menggunakan kartu komunikasi taktil. Ya, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi, karakteristik, dan identifikasi ABK dengan gangguan ganda.
Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.